Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin dua susunan kata ini, Alhamdulillah, adalah kalimat syukur, berterima kasih kepada Allah yang Allah kekalkan dalam surah Ibrahim, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kita menjadi seorang muslim. Dan dengan menjadi seorang muslim, kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini. Dan tidak ada sekutu bersamanya, artinya dia esa dan tunggal. Serta juga apa tujuan kita ada di muka bumi ini. Apa yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita selama ajal belum datang. Serta juga mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh. Biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri dan kita jaga. Oleh karena itu Allah kekalkan dalam firman-Nya, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu dengan harapan agar Allah memberikan balasan kita sesuai dengan yang telah dijanjikan. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada beliau akan diberikan 10 rahmat atau 10 salam dari Allah, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya, pemenuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan, juga tentunya pahala dan balasan yang melimpah. Baik, pada hari ini insyaAllah saya mengajak diri saya dan semua ibu-ibu yang hadir agar memulai majlis kita ini dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ada yang mungkin datang diajak oleh teman-temannya saja untuk sekedar seremoni, untuk meramaikan majlis atau testimoni saja, mau mencoba-coba, maka ini semua atau apa saja indikasi duniawi, maka itu diubah. Detik-detik kita sebelum memulai majlis ilmu, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena majlis ilmu adalah pondasi dasar agama kita. Tidak ada iman dalam hati seseorang kepada Sang Pencipta Allah tanpa ilmu. Dengan kita sering mendengar ilmu, maka iman kita akan terasa ya, makin banyak dan tebal di dalam hati ini. Dan otomatis orang kalau sudah punya iman, semua bisa berubah. Orang bodoh jadi pintar, orang pelit jadi dermawan, orang penakut jadi pemberani, dan apa saja yang dibutuhkan untuk kesempurnaan hidup akan didapatkan dengan keimanan seseorang. Kita sama-sama semua terus belajar, tidak ada batas waktu untuk belajar bagi seorang muslim. Sampai akhir hayat harus kita belajar. Karena dengan ilmu, sekali lagi tadi, iman kita akan ada dalam hati, bahkan makin sering mendengarkannya, maka makin berbekas ilmu tersebut dan makin tebal iman tentunya. Baik, kita insyaAllah akan mulai dengan tema pertama kita, cukuplah Allah, sebagaimana ada di belakang kita ini ya. Disebutkan cukuplah Allah itu bagiku. Mungkin lebih tepatnya bagaimana seorang muslim lebih mengenal Tuhannya dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu mulai mungkin dengan memperkenalkan Allah itu. Kenapa kita mengatakan cukuplah Allah bagiku? Apakah memang pertanyaannya hanya dengan bergantung pada Allah semuanya akan terselesaikan, terpenuhi kebutuhan kita, kemudian termenangkan dari orang yang menzalimi kita, atau misalnya mendapatkan solusi dari permasalahan saya sakit sembuh atau apa saja? Jawabannya secara jelas dan tegas, iya, memang hanya Allah saja. Karena kalau nikmat itu sedang ada dan kita rasakan, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Dan kalau kita sedang ada ujian, apapun sifatnya itu,
Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Ini memang pondasi dasar yang diajarkan oleh semua nabi-nabi dan rasul. Dan terutama manusia terbaik yang diutus kepada kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu mengajak umatnya untuk kembali kepada Sang Pencipta Allah. Benar memang Allah tidak nampak dengan mata kita, tetapi fakta menunjukkan bahwasanya memang ada Sang Pencipta. Tidak mungkin bangunan ballroom ini dan hotel ini ada kalau tidak ada yang menggambarnya, kemudian mulai mengundang dan memanggil misalnya kontraktor untuk membangun, mulai banyak buru-buru yang kerja dan seterusnya sampai desain interiornya. Itu tidak mungkin tiba-tiba ada. Kalau kita yakin ruangan dan hotel ini atau rumah kita masing-masing itu tidak mungkin ada tanpa ada yang menggambar, ada yang membangun, maka bagaimana dengan alam semesta ini? Masuk akal, langit ini tiba-tiba ada, gunung-gunung tiba-tiba ada, lautan tiba-tiba ada, udara, api, bahkan diri kita sendiri. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian tidak lihat bagaimana keajaiban yang luar biasa. Saya mungkin sebagai seorang laki-laki dan misalnya saya bersatu seorang suami dan mungkin ibu-ibu sebagai seorang istri dengan suaminya tentunya, pada saat ya kita berinteraksi dan akhirnya suami istri itu dan akhirnya hamil dan punya anak, kita bahkan tidak pernah bisa punya pilihan saya mau anak laki-laki atau anak perempuan. Kita bahkan tidak punya andil dengan sehelai rambut anak kita, sehelai bulu yang ada di alisnya misalnya, atau bentuk matanya, atau giginya, atau bibirnya, atau kulitnya, atau apa saja. Kita sama sekali tidak punya andil. Satu waktu pernah salah satu anak yang Allah amanahkan di pundak kami sedang diuji oleh Allah SWT dengan sebuah penyakit dan alhamdulillah sudah sembuh. Waktu itu saya pergi taklim dan pulang ke rumah dan istri saya menyampaikan, tadi anak ini, saya tidak usah sebutkan namanya, anak ini mengucapkan begini, Umi, ya, terus disebut nama dia, mau pergi, menuju ke pintu. Masih kecil baru bisa bertutur kata mungkin 2 tahunan. Maka pada saat itu istri saya sudah sedih, khawatir ini jangan sampai tanda-tanda ajalnya datang atau seperti apa. Karena perempuan kadang-kadang terbawa dengan perasaan. Begitu saya pulang lalu dia bahasakan. Saya dudukkan dengan baik-baik dan kami duduk di sofa lalu saya mengatakan, saya mau tanya, apa andil saya dan kamu di anak ini? Apa andil kita? Apakah ada andil kita di sehelai rambutnya, di kulitnya, di jenis kelaminnya? Kita nggak bisa apa-apa. Saya cuma diamanahkan sperma. Kamu punya sel telur, Allah takdirkan dia bertemu dan jadi keluarlah anak ini. Kita bahkan tidak bisa pilih. Pemiliknya ini adalah Allah. Sebagaimana kita juga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sama kamu cuma pemilik status. Status pada saat sudah lahir anak itu ayah dan ibu. Tidak lebih daripada itu. Kalau orang bisa memahami pondasi dasar seperti ini kita jadi faham sebenarnya. Dari sisi lain, semua yang kita bisa jangkau di alam semesta ini dan tidak bisa dijangkau oleh mata kita, di bumi, di kedalaman lautan, itu kembali memang kepada satu susunan kata yang luar biasa. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada pencipta, pemilik, penguasa yang mengatur, yang menghidupkan dan yang mematikan kecuali Allah. Mau pergantian siang malam, turun hujan dari langit, populasi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, apa saja. Kelebihan kita sebagai seorang muslim, Allah mengajarkan kepada kita, karena kita beriman padanya, kalau Tuhanmu cuma satu, Qul huwallahu ahad, Tuhan pencipta, penguasa, pemilik apapun, nikmat dari dia, ujian dari dia, yang bisa menambah nikmat dia, yang bisa mengangkat ujian tersebut hanya dia. Dan kita sangat bahagia dengan itu karena kita tidak perlu cari Tuhan-Tuhan lain. Di India sampai hari ini, karena mereka bingung mencari Tuhan, maka ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah pohon. Di negara banyak, bahkan di Indonesia masih ada orang menyembah patung. Yang kita tahu di masa Nabi SAW di Mekah dulu dikenal dengan masa jahiliyah. Karena patung itu mereka yang pahat, mereka yang warnahin, mereka yang berikan nama, mereka yang pikul ditaruh di tempat yang mereka mau sembah, dan kalau rusak mereka perbaiki.
Lalu mereka panggil Tuhan, karena mereka tidak tahu siapa Tuhannya. Tapi potensi orang mengenal Tuhannya itu ada. Makanya mereka mengerucut mencari Tuhan-Tuhan. Ada yang sembah bintang, ada yang sembah dewa-dewa yang mereka anggap dewa itu biasanya malaikat atau jin. Kalau kita alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam, sudah diajarkan Tuhanmu satu, namanya Allah, ini utusannya, ini kitabnya, tinggal dipelajari. Dan memang syariat yang Allah terapkan dalam hidup kita itu menunjukkan tentang kebenaran keberadaannya. Karena semua yang diperintahkan dalam agama, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, memaafkan orang lain, apa saja, membantu orang susah, jenguk orang sakit, semuanya baik-baik yang di mata manusia memang disukai oleh manusia. Kemudian yang dilarang semuanya buruk-buruk. Misalnya mencuri, menggunjing, memfitnah, memukul, membunuh. Jadi kalau kita pertemukan semua itu, kita akan kembali memang kepada kebenaran adanya Sang Pencipta Allah. Itu pondasi dasar. Dan yang sedang kita sembah, yang sedang kita ingin jadikan sebagai judul kita ini, cukuplah Allah bagiku, itu memang betul-betul zat yang memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Sekarang saya minta kita buka aplikasi Al-Quran kita, coba lihat, buka surah Al-Hasyr, surah nomor 59, di dua ayatnya, ayat 23 dan ayat 24. Kita coba mengenal lebih jauh siapa sebenarnya Tuhan kita ini. Sehingga nanti pointernya terakhir sekali, closing daripada tema kita, oh memang betul, saya sangat pantas untuk bergantung dan menjadikan Allah saja tempat saya bergantung. Kalau ada orang di depan mata kita, kita berharap orang ini bisa menghormati kita. Orang itu, misalnya kalau pasangan hidup kita berharap mencintai kita, atau teman-teman memuliakan kita, maka pastikan yang ciptakan orang itu adalah Allah. Dan yang bisa membuat dia memenuhi apa yang kita inginkan itu juga Allah. Kalau ada seorang yang jahat di depan mata kita, yang ciptakan, pencipta dia Allah. Dan yang bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya dia hanya Allah. Dinukil sebuah kisah sebelum kita baca surah Al-Hasyr. Sa'id bin Musayyib rahimahullah pernah datang dalam majlisnya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini kalau kita lihat sejarahnya, orang yang paling kejam dalam Islam itu. Seorang penguasa pada masa itu, siapa saja yang tidak sependapat sama dia bisa dibunuh. Dia tidak peduli ulama atau bukan ulama. Orang itu benar atau salah, bagi dia tidak cocok maka dia bunuh. Kita sekarang baca surah Al-Hasyr, saya akan bacakan ayatnya, di mana Allah memperkenalkan di antara sifat-sifatnya, bukan semuanya. Yang bunyinya, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Yang artinya, dialah Allah. Siapa Allah itu yang kita sembah? Yang kita kalau sholat bina Allahu Akbar, dari kecil kita dengar dari orang tua kita, kalau kita dalam keadaan Islam Allah, semua ustadz kiai menyampaikan Allah dalam khutbah mereka, ceramah mereka, diperkenalkan. Allah mengatakan yang tiada Tuhan selain Dia. Gak usah cari yang lain, sesembahan yang lain, tempat bergantung yang lain, tempat manja yang lain, tempat memohon yang lain. Dia Tuhan satu-satunya. Lalu disebutkan Sang Raja. Maksudnya tafsirnya Sang Raja yang sebenarnya. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, nanti kalau sudah ditiup sangkakala yang pertama dan semua makhluk sudah binasa, maka Allah Azza wa Jalla akan berfirman mengatakan, Anal Malik, aina mulukud dunia. Sayalah raja yang sebenarnya, sayalah raja yang sebenarnya. Mana raja-raja dunia? Di hari kiamat nanti raja-raja dunia semuanya pada menundukkan kepala mereka di depan Sang Raja yang sebenarnya. Kita sedang berinteraksi dengan pemilik dan penguasa alam semesta ini. Jangan dikecilkan perkara ini. Banyak di antara kita mengecilkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya memperkecil sya'an atau kedudukan Allah ini. Kalau dia sakit, yang paling pertama difikirkan adalah dokter dan obat. Kalau sudah 30 dokter tidak bisa menyembuhkan dia, baru dia sholat malam. Baru dia umroh tawaf untuk minta diberikan jalan keluar oleh Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengajarkan kepada kita berdoa atau manja. Doa itu sebenarnya curhat, manja, mohon, merengek sama Allah.
Itu di sebelum aktivitas. Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum pakai baju berdoa, sebelum keluar rumah berdoa, mungkin suami istri berinteraksi biologis berdoa, berdoa semuanya agar minta dulu kepada Allah, nanti Allah jadikan apa yang kita harapkan itu ya kita bisa dapatkan. Allah jadikan dokter dan resep itu menjadi penyebab kita sembuh misalnya. Contoh, nah seperti itu. Dan ini luar biasa, di sini Allah memperkenalkan dialah raja yang sebenarnya, penguasa semua alam semesta ini. Lalu dikatakan yang maha suci, suci dari segala macam yang berisi kekurangan. Kayak di manusia, di alam manusia ini ngantuk, lapar, capek, sakit, sedih, itu semuanya kekurangan. Allah selamat dan tidak ada dari semua itu. Ya, tidak ada di Allah Subhanahu Wa Taala semua itu. Kemudian disebutkan selanjutnya yang maha sejahtera. Di dalam bahasa Indonesia pun ini sejahtera itu dibahasakan kalau orang sudah punya sumber income dan sudah tidak punya kekurangan sama sekali. Dia sudah tidak perlu berpikir lagi, tidak perlu bekerja, semuanya sudah ada. Itu baru dibahasakan sejahtera. Mungkin orang itu, orang tuanya meninggal dan meninggalkan perusahaan, harta yang melimpah pada dia tinggal menikmati saja. Itu baru orang dikatakan sejahtera. Kalau orang masih cari pekerjaan, cari tambahan income, ini belum sejahtera. Jadi tidak akan pernah ada kekurangan karena tidak butuh lagi. Itu diistilahkan dengan sejahtera. Allah itu maha sejahtera. Semua makhluknya diberikan makan dan kebutuhannya tanpa mengurangi sedikit pun dari stok ya yang Allah miliki. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau pernah berkata, saya ingin pada hari ini memberikan makan semua makhluknya Allah sebagai tanda syukur kepadanya. Lalu dia suruh semua dayang-dayangnya, tukang masak di istananya, dari manusia dan jin pun terlibat, buat makanan yang paling banyak. Dibuatlah makanan bergunung-gunung. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, mulai hari ini saya akan memberikan makan semua makhluknya Allah, dan saya akan mulai dari prajurit-prajurit saya, dan saya akan mulai dari golongan burung-burung saja. Burung dulu, kemudian pindah baru hewan-hewan lain, baru pindah ke manusia, baru pindah ke jin. Pas golongan burung disuruh untuk memakan makanan stok yang dibuat, habis semuanya. Lalu Nabi Sulaiman bilang sama dayang-dayangnya, masak lagi. Ini baru golongan burung sudah habis semuanya. Mereka mengatakan kami sudah tidak mampu lagi. Bahan-bahannya sudah habis, tenaga kami sudah habis. Kalau mau besok kami bisa lakukan. Maka di saat itu Allah membuat Nabi Sulaiman sadar sambil dia mengatakan maha suci Allah yang terus memberikan makan makhluknya tanpa pernah habis stoknya. Air tidak pernah habis, buah-buahan tidak pernah habis. Dan Allah memberikan dengan kemahakuasaannya, kita makan sedikit saja, itu kalorinya sudah sangat besar, sudah cukup. Kita makan sepiring nasi misalnya, seharian sudah cukup untuk hidup. Misalnya, kita minum segelas air, cukup sebenarnya itu satu hari misalnya. Bahkan kalau berlebihan, mohon maaf mungkin akan membuat badan kita gemuk dan segala macam. Itu karena memang sebenarnya Allah memudahkan buat kita agar tidak perlu terlalu banyak ya untuk makan dan minum contohnya. Kemudian Allah mengatakan juga yang maha mengaruniai keamanan. Jadi kalau mau cari keamanan hanya kepada Allah. Dari apapun, dari siapapun, aman dari penyakit, aman dari apa saja, bencana alam dan segala macam, aman dari siapapun, orang yang jahat kepada kita dan seterusnya. Ya, seperti yang sudah kita ceritakan kisahnya Sa'id bin Musayyib dan banyak kisah berhubungan dengan ini. Kemudian juga dikatakan yang maha memelihara, merawat semuanya. Alam semesta ini begitu terawatnya, hutan-hutannya, lautannya, sungainya, gunungnya, musim. Sebagian ilmuwan pernah saya lihat cuplikannya mengatakan, andai saja alam semesta ini perputarannya antara bumi misalnya di perputaran ya, di alam semesta ini lebih cepat beberapa detik saja, maka mungkin akan membeku. Ya, apapun akan panas, terbakar semuanya. Kalau lebih lambat sedikit saja, maka mungkin akan membeku. Siapa yang mengatur dengan perputaran itu yang luar biasa? Kalau kita ingat pelajaran ilmu pengetahuan alam di masa kita masih sekolah, SMP,
SD, SMP, SMA itu berapa kali diulangi tentang besarnya bumi ini dibandingkan dengan bintang-bintang di langit sana. Seperti butiran pasir dibandingkan ya atau kalau ada di atam semesta ini. Begitu miliaran banyaknya bintang-bintang di langit sana, dan itu kita salah satunya. Kalau bumi kita saja yang sudah kita anggap besar ini, bagi kita sudah sangat besar, jalan dari sini ke Amerika, pesawat pun tercanggih butuh belasan jam. Maka bagaimana kalau kita bicara tentang alam semesta ini, dan juga pengawasannya, pengaturannya, pemeliharaannya itu luar biasa. Mungkin ibu-ibu tidak asing kalau maintenance rumahnya aja, sehari aja kita nggak sapu rumah, itu kotor, ya. Sehari aja kita, atau maaf, sekali aja kita pakai WC kita nggak bersihin, udah nggak benar. Badan kita sehari aja nggak mandi, udah gerah, nggak enak dan seterusnya. Sehari aja kita nggak sikat gigi misalnya, atau apa ya, semua itu jadi nggak nyaman. Itu maintenance-nya luar biasa, cuma sekitar kita. Bagaimana alam semesta ini, lautan tidak pernah habis ikannya, hewan-hewannya, airnya selalu sama jernihnya. Ya, rasa asinnya sama, bagaimana air laut dan air asin, air tawar tidak ketemu, Allah jelaskan dalam Al-Quran, dan sekian ribu miliaran bukti-bukti tentang adanya sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dia maha memelihara, kemudian yang maha perkasa. Siapapun yang merasa dirinya kuat, punya kekuasaan, itu bagian kecil daripada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah gampang sekali. Orang yang mengaku paling kuat pun di muka bumi ini Allah matikan, selesai. Ya. Bahkan seringkali Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan pada kita saking lemahnya, kita pagi sehat, sore sakit. Ya. Atau kita tidur sehat, bangun dulu sudah sakit. Allah pelintir satu uratnya saja, encok, nggak bisa jalan, kakinya kesleo, bengkak, nggak bisa bergerak. Allah buat hidupnya buntu saja, mampet, nggak bisa nafas. Itu luar biasa, begitu mudahnya. Dan begitu mudahnya Allah juga kalau mau sembuhkan. Kita mau cari 1001 dokter pun untuk menyembuhkan kita tidak akan bisa. Ibu-ibu kalau datang ke dokter mengatakan tolong sembuhin saya, kalau dia bilang iya, itu berarti kesalahan fatal itu. Dia hanya mengatakan mungkin saya coba ya memberikan ini analisa penyakitnya, nanti saya coba kasih obat, itu pun melalui dosis ya yang sudah dikasih. Dan juga resep dokter selalu mengatakan semoga lekas sembuh, nggak ada pasti sembuh, dia cuma ikhtiar. Kemudian dikatakan juga yang maha kuasa atas segala sesuatu, apa saja itu miliknya Allah, termasuk diri kita sendiri. Allah maha kuasa. Kemudian yang memiliki segala keagungan. Kalau kita lihat raja-raja dunia, istananya megah, terlihat keagungan pakaiannya dan segala macam lah, singgasananya. Maka Allah memiliki keagungan di atas semua itu. Bisa dilihat dari ciptaan-ciptaannya ya. Kemudian yang maha suci juga dikatakan, maaf, yang maha penuh dengan keagungan, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan, terhadap apa yang mereka sekutukan. Di ayat 24-nya Allah mengatakan Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan. Makna menciptakan ibu-ibu sekalian dari tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi kalau ada manusia bilang menciptakan, hak cipta, ini sebenarnya bahasa tanda kutip, masih perlu ditelusuri lagi gitu ya. Karena menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dikatakan juga yang mengadakan, tidak pernah habis apapun yang dia adakan dari kebutuhan-kebutuhan. Kemudian yang membentuk rupa, yang membuat alis kita seperti ini, jumlah helai bulu alisnya, hidungnya, bola matanya, urat-urat saraf yang begitu rumit yang ada di dalam tubuh kita ini, jari-jari dengan 5 seperti ini dan segala macam hal lah. Susunan gigi dengan fungsinya masing-masing. Lalu Allah kembangkan itu kepada di tengah-tengah manusia, lahirlah dokter THT, dokter mata, dokter gigi, semua hanya untuk melihat bagaimana keajaiban ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus lebih kenal dan besarkan Allah subhanahu wa ta'ala itu di dalam pikiran kita. Ini namanya dasar sekali masalah tauhid. Baru kita sampai kepada tema kita ini ya. Cukuplah Allah bagiku.
Itu bukan cuma ucapan lisan. Harus mengenal Allah itu, baru betul-betul kita bergantung kepadanya. Itu yang dimaksud dengan al-musawwir, yang membentuk rupa itu. Kemudian dikatakan lahul asmaul husna, dia memiliki nama-nama yang mulia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, semua yang di langit dan di bumi ini bertasbih kepadanya, memujinya. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam surah Al-Imran ayat lain, tadi Al-Hasyr sudah selesai, surah nomor 59 ayat 23 sampai 24. Tentu Al-Quran penuh dengan ayat-ayat tauhid seperti ini ya. Tapi kita pilih surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 189 berbunyi, walillahi mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fahamilah, yakinilah, kepunyaan Allah lah kerajaan seluruh langit dan bumi ini. Cuma satu pemiliknya. Dan dia maha perkasa dan kuasa terhadap segala sesuatunya. Dia mampu mengerjakan apa saja. Biarpun dokter sudah mengatakan penyakit ibu gak bisa sembuh, sembuh sama Allah. Ya. Jadi poin ini, makanya sebelum ke dokter doa dulu kepada Allah, nanti Allah akan mudahkan. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz dari mana saya tahu kalau doa saya diijabah sama Allah? Allah akan memberikan ijabah sesuai dengan sistem yang sudah Allah buat, dikenal dengan sunnatullah. Misalnya ibu lagi lapar, ibu bilang ya Allah hilangkan lapar saya. Memang laparnya gak hilang langsung. Sebenarnya Allah mampu melakukannya, tapi Allah sudah buat sebuah sistem agar kita manusia melalui sistem itu. Kita akhirnya terfikir mau makan apa, dikunyah dulu, ditelan dulu, diproses di usus, baru kemudian laparnya hilang. Kita nggak sakit, Allah buat kita ngantuk, istirahat dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu, kita minta ya Allah mudahin jodoh buat saya. Allah nggak akan lemparin pasangan dari langit. Ya. Tapi tiba-tiba ada yang melamar, ada yang suka, ada orang tua tawarin anaknya. Kita minta rezeki, Allah nggak akan lemparin duit dari langit. Tapi kita tiba-tiba ada yang teman yang ajak bekerja sama, bisnis, atau kita dapat proyek apa gitu ya. Itu semua sinyal-sinyal rezeki yang perlunya kita fahami. Nah seperti itu sistem yang Allah berikan. Jadi kita sedang bermuamalah, berinteraksi dengan Raja pemilik alam semesta ini. Agungkan itu dalam diri kita. Kemudian selanjutnya dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 116. Surah nomor 9 ayat 116, Allah juga berfirman, innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Jadi surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 116, artinya sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi ini. Dia menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah saja yang menghidupkan dan mematikan. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Kemudian juga kita bisa lihat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Hajj agar kita berfikir, surah nomor 22 ayat 73 ya, sampai 74. Ayat ini setiap kali saya baca subhanallah saya merasa merenung lagi ya, bagaimana dahsyatnya Allah memberikan contoh ini agar jangan lagi menyeru selain Allah. Pergi dukun, pakai jimat, minta-minta pada jin yang tidak masuk akal. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 73 sampai 74, ya ayuhan nas, duriba mathalun fassami'u lah. Wahai manusia, telah diberikan perumpamaan. Semua manusia diajak berfikir dari suku manapun, ya, laki-laki dan perempuan, muda dan tua, muslim atau bukan orang muslim. Allah Al-Quran mengajak berbicara, Allah mengajak kita berpikir semuanya. Hai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan, dengarkan baik-baik, renungi baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Semua yang kalian seru selain Allah, patung, dewa, pohon, bintang, apa saja, mereka tidak akan pernah bisa. Perhatikan bahasa Arab situ ada la yakhluq.
Dalam bahasa Arab itu Bu ada 3 kata yang bisa dipakai untuk mengatakan tidak. Ada la saja, itu artinya tidak. Ada lam sama mim, dibaca lam, tidak pernah. Ada lam sama nun, lan, artinya tidak akan pernah. Allah gunakan lan di sini. La yakhluqu dzubaban walau yajtama'u lah. Mereka tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka berkumpul semuanya. Seluruh jin dan manusia bersatu. Tidak usah terlalu jauh-jauh. Kita aja di ruangan sini mau ciptakan seekor lalat tidak bakal bisa. Ya. Lalu kata Allah, wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastankithuhu min. Kalau lalat itu curi sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Ini kita punya segelas susu, datang lalat ambil setetes susu lalu dia terbang. Kita bisa kejar, kita bisa ambil kembali. Nggak, Allah bilang, kalau lalat curi sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa mengambilnya kembali. Da'ufat talib wal matlub. Sungguh lemah yang meminta dan yang diminta itu. Ya. Untuk apa? Supaya suami sayang pergi dukun, lintas alam. Untuk apa? Itu kan lintas alam. Minta tolong sama jin. Jin aja nggak nampak sama kita. Bawa fotonya supaya dia suka. Kenapa? Kenapa nggak pakai alam manusia? Sederhana. Saya mau buat istri saya suka saya. Tatapan mata yang syahdu, ucapan tutur kata yang santun, jaman tangan yang ramah. Saya tulus dari hati, penuhi kebutuhannya. Dia suka sama saya, selesai. Itu tok manusia. Untuk apa bawa foto ke sana? Gitu kan? Kan anehin. Kadang-kadang ditipu, bayar mahal lagi. Bawa kertas yang tidak jelas, yang penting bahasa Arab. Allah tidak butuh semua itu. Tinggal wudu, ya. Hadap kiblat, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, Allah sembuhin penyakit saya, mudahin urusan saya. Gampang, nggak sakitin badan, nggak repot, nggak libatin orang. Ya. Sampai Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, minta. Ya, beliau nukil dari sabda Nabi SAW, mintalah kepada Allah segala sesuatunya, sampai tali sendal kalian. Minta. Dan Nabi SAW mengatakan memang dalam hadis begitu. Minta. Para sahabat itu disebut dalam riwayat Umar bin Khattab kalau sendalnya putus angkat tangan ke langit, ya Allah sendal saya putus gantikanlah. Sendal minta sama Allah. Allah enggak lemparin sendal dari langit. Tetapi Allah mudahin ada orang yang kasih kita sendal. Kita dapat duit bisa beli sendal. Sistem yang sudah Allah ciptakan tadi yang saya bahasakan. Jadi kita disuruh minta sesuatu, segala sesuatu. Sayangnya kita kadang-kadang mau minta sama Allah kalau kita anggap besar. Nanti kalau penyakit kronis baru minta sama Allah. Nggak, minta apapun. Kalau perlu mau keluar pergi ke satu pasar, minta sama Allah dimudahin parkirannya. Doa. Nggak ada masalah. Doa itu kata Nabi SAW, yanfa'u bima nazal wa ma lam yanzil. Doa akan bermanfaat bagi sesuatu yang belum terjadi atau sudah terjadi. Dan kata Nabi SAW, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Sampai Dr. Sa'id Al-Qahtani hafizahullah dalam buku beliau Masalah Doa menyebutkan makna hadis ini adalah 3. Bisa doa itu lebih kuat daripada keputusan takdir Allah, maka doa bisa mengalahkan takdir tadi. Tadinya kita akan kena satu ujian, tidak bisa kena doa kita. Atau doa lebih lemah, lebih kuat keputusan itu sehingga akhirnya terjadi sebagai ujian buat dia, tapi kalau dia berdoa bisa meringankan dan memberikan jalan keluar. Atau dua-duanya bersaing. Misalnya ibu sakit sudah sebulan, kalau berdoa juga sebulan berarti berimbang itu. Misal contoh. Tapi kalau dia baru berdoa sekali, penyakitnya berjalan sebulan, ini enggak berimbang. Bisa saja dikalahkan doa tersebut. Jadi saking luar biasanya Allah berikan peluang kita sebenarnya untuk bisa ya bergantung kepadanya. Kemudian Allah mengatakan, ini yang kita ingin titik beratkan ya, di ayat 74-nya, ma qadarullah haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh mereka betul-betul ya tidak memposisikan ya atau tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Maha kuat lagi maha perkasa. Mengemis sama makhluk, ibu-ibu sekalian, tidak akan mendatangkan solusi. Namun kalau kita kembali kepada sang raja yang sebenarnya, kita akan mendapatkan solusinya. Renungi ini ya, hadis Nabi SAW diriwayatkan Abu Dawud sama Tirmidzi dengan sanad yang sahih.
Hadis ini selalu saya jadikan motivasi buat saya untuk selalu kembali dan bergantung hanya kepada Allah saja. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man nazalat bihi faqah fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu. Siapa yang punya permasalahan lalu dia kembalikan atau dia adukan itu kepada manusia, maka tidak akan menyelesaikan permasalahannya. Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah. Siapa yang punya masalah lalu dia kembalikan kepada Allah, fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajil. Maka pastikan Allah akan segera memberikan kepadanya solusi cepat atau lambat.